Baik, kita mulai untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Amrozi Esfili MPD dan Ibu Rahmawati SPD selaku guru penguji kegiatan karya ilmiah siswa, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6D yang sudah berkenan hadir, dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6D SD Muhammadiyah 1 Taman, khususnya kelompok 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhai Allah, yaitu ad-dinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan unjuk kerja karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, presentasi karya ilmiah siswa. Yang ketiga, tanya, jawab, dan saran. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Acara berikutnya yakni presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 5 kelas 6D yang berjudul Biopori Alat Meningkatkan Daya Serap Air Pencegah Banjir. Mohon maaf Ayah Bunda, itu ternyata di proyektornya enggak jelas ya. Jadi mungkin untuk yang warna ini terskip ya Bunda ya. Dan langsung saja. Anak-anak, di sini nanti yaitu kalian akan mempresentasikan karya ilmiah yang sudah kalian tulis dan kalian buat. Bu Hilda beri waktu 15 menit dari sekarang. Sudah siap semuanya? Ya apa iki? Mantuk-mantuk. Ndredeg toh. Bagaimana? Sudah siap? Harus jawabnya tegas. Sudah siap? Siap, Bu. Gak ngene-ngene iki bingung Bu Guru. Sudah siap? Ya, siap. Baik, silakan dipegang mikrofonnya. Ayo, suaranya nanti pakai ini biar jelas, biar enggak pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6D akan mempresentasikan karya ilmiah siswa yang berjudul Biopori Alat Meningkatkan Daya Resap Air Pencegah Banjir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Randi Rizky Ramadan, kelas 6D, absen 13. Nama saya Dava Raditya Rahman, kelas 6D, absen 9. Nama saya Maulana Malvel Audiflan, kelas 6D, absen 15.
Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Herliana Putri, kelas 6D, absen 19. Perkenalkan, nama saya Nisa Sofia Salsabila, kelas 6D, absen 18. Latar belakang, alasan kami memilih biopori ini karena menurut kami banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Penyebab utama banjir adalah berkurangnya daya serap tanah akibat tingginya pembangunan yang menutup permukaan tanah dengan beton atau aspal. Salah satu solusi sederhana, murah, dan ramah lingkungan untuk mengatasi masalah ini adalah teknologi biopori. Lubang serapan biopori berfungsi meningkatkan daya serap air ke dalam tanah, mengurangi genangan, sekaligus memperbaiki kualitas tanah melalui proses dekomposisi sampah organik. Dengan penerapan biopori, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam mencegah banjir sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana biopori dalam meningkatkan daya serap air tanah? 2. Sejauh mana biopori dapat mengurangi efektivitas biopori sebagai alat pencegah banjir? 3. Apa saja faktor yang mengaruhi efektivitas biopori sebagai alat pencegah banjir? 4. Bagaimana penerapan biopori dapat dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan? Tujuan 1. Menjelaskan konsep dan fungsi biopori dalam meningkatkan daya serap air tanah. 2. Menganalisis efektivitas biopori sebagai salah satu metode pencegah banjir. 3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. 4. Memberikan rekomendasi penerapan biopori sebagai solusi praktis dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Adalah pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan atau pengujian teori, referensi akademis, dan peningkatan kemampuan berpikir. Alat dan bahan. 1. Bor tanah manual atau pipa besi dengan ujung bergerigi, diameter plus 10 cm, digunakan untuk membuat lubang vertikal di tanah. 2. Cangkul atau sekop kecil untuk membantu membersihkan permukaan tanah sebelum pengeboran. 3. Meteran atau penggaris untuk pengukur kedalaman lubang 80 sampai 100 cm. 4. Ember atau wadah air untuk uji infiltrasi setelah lubang selesai dibuat. 5. Sarung tangan kerja untuk melindungi tangan saat proses pengerjaan. Landasan Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'di islahiha wad'uhu khawfaw wa tama'a inna rahmatallahi qaribum manal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Metodologi kegiatan karya tulis ini dimulai sejak
17 Januari 2026 sehingga 16 Februari 2026. 1. Pengalaman KIS dan menentukan ide peneliti. 2. Penjelasan cara menyusun bab 1 kajian materi. 3. Penjelasan cara menyusun bab 2 kajian materi. 4. Penjelasan cara menyusun bab 3 metodologi. 5. Cara menyusun bab 4 hasil dan pembahasan. 6. Cara menyusun bab 5 penutup. Hasil data dan pembahasan. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, terdapat satu lubang biopori di area rumah dengan kondisi yang baik dan tidak mengalami sumbatan. Lubang biopori memiliki diameter sekitar 10 cm dengan kedalaman 100 cm. Kondisi lingkungan di sekitar lubang terlihat bersih serta terdapat tanaman di sekitarnya sehingga dapat membantu penyerapan air ke dalam tanah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Solusi ramah lingkungan yang efektif. Biopori adalah teknologi sederhana namun efektif untuk konversasi air dan pengelolaan sampah organik rumah tangga secara bersamaan. 2. Meningkatkan cadangan air tanah. Biopori membantu menyeimbangkan kadar air dalam tanah dan meningkatkan cadangan air bersih. Saran. 1. Penggunaan alternatif. Meneliti penggunaan media alternatif, misal pipa bekas atau bahan organik yang lebih kuat untuk dinding biopori agar tidak mudah tertimbun tanah. 2. Integrasi dengan kebijakan lokal, mengembangkan studi mengenai efektivitas menjadikan biopori sebagai program kerja rutin desa atau sekolah untuk memastikan kelestarian teknologi tersebut. Kita akan menyaksikan gimana cara membuat biopori. Pertama, lubangi pipa, bisa pakai bor atau paku yang dimanaskan, dan hal tersebut harus diulang berkali-kali. Kedua, lubangi juga tutup pipa agar air bisa masuk. Ketiga, setelah melubangi tutup pipa, rapatkan tutup pipa ke pipa yang sudah dilubangi. 4. Buatlah lubang untuk memasukkan biopori yang sudah kita buat. 5. Masukkan pipa yang sudah dia siapkan. Kita uji coba menggunakan air. Lihat apakah biopori menyerap air atau tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekian dari presentasi dari kelompok 5 tentang biopori. Itu Ayah Bunda, alat yang dibuat anak-anak, tim penguji juga. Ini intinya itu mungkin bahasanya biopori itu alat untuk mencegah genangan air. Iya. Jadi yang biasanya mungkin sering anak-anak itu melihat di lokasi rumahnya ataupun di sekolah di mana ada genangan air sehingga mereka membuat inisiatif membuat seperti ini.
Baik, untuk berikutnya yakni sesi tanya jawab dan saran yang akan kami berikan waktu kepada tim penguji 1 dan tim penguji 2. Sekaligus nanti monggo perwakilan dari ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun memberikan saran kepada anak-anak semua yang ada di depan ini, kami persilahkan. Silakan anak-anak ya, nanti saat penguji mengajukan pertanyaan harus dijawab, jangan diam saja atau geleng-geleng ya. Rileks saja, tenang. Di depan ini ayah bundamu, di samping gurumu, jadi ndak usah deg-degan ya. Cek deg-degan dah. Monggo, tim penguji silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin Pak Am wabarakatuh. mendahului. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid dari Ananda yang presentasi hari ini, Ibu moderator sekaligus membimbing anak-anak dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, sudah presentasi, terus jangan tegang, santai. Mas Dava kayak kedinginan gitu Mbak An ya. Ya Dava ya, jangan, santai saja. Bapak Ibu, SD Muhammadiyah itu membuat gebrakan baru beda dengan SD-SD yang lainnya ya. Kemungkinan ini baru SD Muhammadiyah yang membuat program salah satu syarat kelulusan SD dengan membuat karya ilmiah siswa. Masya Allah, kalau di zaman kita dulu ya, waktu kita SD kalau dihadapkan seperti ini sudah nggak bisa ngomong mungkin ya. Tapi alhamdulillah ini adalah habit atau kebiasaan anak sehari-hari. Ketika anak-anak ini ada proyek atau ada tugas, selalu anak-anak itu setelah membuat langsung presentasi. Jadi sedikit banyak itu anak-anak sudah memiliki kekuatan mental, meskipun tadi sedikit agak tegang, diam, geleng-geleng, manggut-manggut gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini kalau digambarkan ini ya seharusnya jenjang S1 Bapak Ibu nggih. Luar biasa. Sebelumnya beli aplaus lagi untuk anak yang hebat ini. Masya Allah. Saya tertarik sekali dengan karya ini, biopori, karena memang kebetulan kan ini musim penghujan juga ya. Kalian pasti banyak melihat genangan-genangan air ya di sekitar rumah sekolahan, kok punya ide membuat karya ilmiah dengan mengambil tema biopori. Coba Bu Atik mau tanya Mas Moreno, Mas Dava, Mas Randy, ya Mbak Nesya, Mbak Rizka, ide ini munculnya dari siapa sih? Bisa dijawab secara bergiliran mungkin dari Mas Moreno atau Mas, silahkan. Dan apa alasannya? Tapi alasannya sudah jelas ya, cuman idenya loh kok bagus, itu dari siapa yang menemukan ide? Ya silakan. Kami membuat karya ilmiah biopori awalnya dari Ibu Zia. Ibu Zia menyarankan kami untuk membuat biopori walaupun agak susah, jadinya soalnya rata-rata hasil selama ini banyak terjadi hujan dan banyak genangan air yang ada di sekitar rumah biasanya. Jadi kita membuat biopori agar genangan air tidak ada dan bisa menyerap ke tanah. Sudah. Oke, top. Ada masukan dari Bu Guru ya. Kemudian kalian ambil itu dan berupaya untuk membuat karya ilmiah itu ya. Sip, terima kasih. Membantu sekali itu ya, mengurangi genangan air, mengurangi bintik-bintik nyamuk kalau ada genangan air ya. Bagus. Nah, di antara 5 anak ini kerjasamanya seperti apa? Apakah ada yang total ngerjakan, ada yang enggak ngerjakan, atau ada yang bagaimana? Bisa yang lainnya bisa menjawab selain Mbak Nesya? Bagaimana kerjasamanya? Ayo belajar, sudah belajar kok. Lebih meluaskan untuk menjawab pertanyaan dengan berani bicara. Ayo, gimana ini cara kerja timnya ini kemarin?
Ayo Mas Dafa, Mas Randi, Mas Horina, ambil mic-nya. Bagaimana ini? Semuanya kerja Bu, semuanya gini. Coba dijawab sih. Ayah, tunjukkan itu sama ayah. Enggak, aku berani, aku bisa kok ya. Bagaimana secara tim kerjasama kalian seperti apa? Kerjasama secara tim baik, semuanya gantian kerjanya gitu. Alhamdulillah, betul ya teman-teman ya. Itu di rumah siapa itu waktu mengerjakan itu tadi? Oh, di rumahnya Randy. Gimana di Tawangsari kalau nggak salah ya? Gimana? Ngelom Megari. Oh, ngelam. Top. Masya Allah ya, memang ini kan teamwork ya, harus saling kerjasama dan alhamdulillah tidak ada yang tidak bekerja ya, sampai mulai dari menemukan bahan, mengerjakan proses sampai membuat ini PPT. Ini siapa kok? Bagus. Siapa? Yang buat PPT Rizka sama Nesya. Terus yang lainnya mengumpulkan bahan materi-materi diserahkan. Ya, itu. Terakhir mungkin silakan duduk Mas Randi, pengen tahu suaranya Mas Moreno aku. Moreno ini arahnya anaknya itu slow gitu ya, Masya Allah. Mas Moreno, nanti kedepannya itu akan kepingin nggak membuat biopori yang dipraktekkan ditanam di rumahnya sendiri? Iya. Gimana? Gimana? Kepingin nggak membuat, oh rumahku sudah tinggi Bu, anti banjir gitu ya? Gimana? Coba. Kepingin nggak membuat karya ini untuk dipraktikkan di rumah sekitarnya itu? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu ya. Mudah-mudahan ini yang kalian dapatkan ini bermanfaat meskipun tidak diberikan ke rumahnya, mungkin di sekitarnya yang banyak tergendang banjir. Jadi manfaatnya itu sangat luar biasa. Iya. Ya. Ya. 2 bulan ya Bu ya, untuk lebih ya 3 bulan ya. Top. Mungkin itu saja dari Hati. Selanjutnya monggo dari Pak Am. Oke, terima kasih Bapak Ibu, beri aplaus buat anaknya kita semuanya. Bapak Ibu jenengan bangga apa mboten? Bangga. Ini enggak bangga, saya aja bangga punya anak ya. Ya harus bangga. Mas, Mbak, ya ayah dan ibu bangga terhadap kalian semuanya. Ya. Sudah 3 bulan anak-anakku semuanya berproses, mulai dari mencari ide sampai kemudian penelitian, sampai kemudian berproses membuat alat, sampai kemudian mempresentasikan. Semua itu saya yakin tidak mudah dan tidak berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Betul apa salah? Betul. Berarti kan pernah mengalami kegagalan apa tidak? Pernah mengalami kesulitan? Pernah. Ya. Coba sih saya dijelaskan kegagalan dan kesulitannya. Kegagalannya bisa saja terdapat di tanahnya. Kadang kita membuat lubang bioporinya susah, terdapat batu-batu juga, dan biasanya kondisi tanah tidak memungkinkan dan keras untuk diambil ya tanahnya. Jadinya dengan itu kita membuat memakai alat yang lebih kuat untuk melubangi tanah tersebut dan memberi air sedikit agar tanahnya melunak. Yang lain. Kesulitan yang lain. Ada enggak?
bisa 1 meter atau kurang dari itu, atau lubangnya itu ada hitungannya atau gimana, atau lubangnya itu 99 atau harus berapa? Nah, dijelaskan. Ukurannya itu loh harus segitu atau bisa lebih panjang lagi. Mic-nya itu loh. Panjang. Boleh. Yang penting bisa mengurangi genangan air. Untuk lubangnya enggak ada ketentuannya apa tidak? Enggak ada, tergantung aja. Oh, enggak ada. Berarti lubangannya itu ya, pokoknya di lubang itu aja, enggak ada titiknya ya. Ya, bebas. Oh, bebas. Oke, ya. Oke, yang duduk Mas. Yang terakhir, semuanya harus bicara. Nah, kesan apa yang didapatkan selama proses pembuatan karya-karya ilmiah ini? Ya, ayo. Kesan yang diperoleh, ya. Agak susah membuatnya. Terus membuat tulisan sama itu membuat lubang-lubangnya. Ini, Mbak. Ya. Kesannya apa selama proses? Sama Pak, susah Pak. Susah apanya? Ngatur anaknya apa? Gak terlalu susah kalau itu. Susahnya ya untuk mengatur jadwal untuk bekerja sama, untuk mengerjakan kelompok KIS bersama-sama itu agak susah. Terus solusinya gimana itu? Akhirnya jadi itu. Solusinya ya Agar teman-teman bisa kerja bareng, kumpul, itu solusinya gimana akhirnya? mengatur waktu agar semuanya bisa ikut bareng-bareng. Oke, ya. Masih lanjut, Mas. Selama proses pembuatan karya ilmiah ini susah dalam pembuatan lubang biopori. Terus, kok bisa akhirnya, Mas? Berusaha. Ya, lanjut. Susah. Bikin susah lagi yang terakhir. Nyari waktu untuk bersama itu biar bisa kumpul-kumpul, biasanya nggak bisa ya. Susah kerjakannya. Bahagia sedikit.
Iya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Nah, semua itu adalah pembelajaran. Jadi kalian besok itu dalam kehidupan, ya, kalau misalnya sudah kerja, sudah punya tim, siapa tahu kalian semua besok jadi direktur perusahaan semuanya. Ya, jadi CEO semuanya. Nah, kesulitan, problem, masalah itu pasti akan kalian temui. Ya, cara-cara atau solusi-solusi yang sudah kalian temukan selama KIS 3 bulan itu, suatu saat nanti itu akan terulang kembali. Caranya mengumpulkan untuk diajak rapat misalnya, itu akan terulang besok ketika kalian semuanya itu akan menjadi orang pemimpin. Nah, besok itu kalian akan mengetuk dia dulu saya juga seperti ini. Itu manfaatnya baru akan kita dapatkan, akan kita rasakan besok ketika kita sudah apa? Nah, sudah dewasa, sudah melakukan satu, sudah berilmunya. Ya. Maka semua pengalaman yang kalian dapatkan itu harus dimanfaatkan, harus dipelajari. Ini memang susah. Awalnya susah dulu, baru kemudian apa? Gampang. Ini gampang disik, kok akhirnya susah, gak enak. Mending susah disik baru gampang. Kalau gampang saya angkelin dulu ya mbak, angkelin mbak. Ya, belajar terima kasih. Bapak Ibu beri aplaus untuk anak. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaan sekaligus nasihat dari Bapak Ibu penguji. Berikutnya yaitu mungkin pertanyaan ataupun saran perwakilan dari salah satu wali murid, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Mayasari, saya orang tua dari Muhammad Randi Rizky Ramadan. Untuk kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak, ngoten nggih, karena selama proses pembuatan ini juga saya sebagai orang tua juga ikut merasa pusing, ngoten. Sebenarnya hanya memberikan apa nggih sedikit sepatah kata ngantar motivasi untuk teman-teman ini. Saya sangat mengapresiasi untuk SD Mumtaz ngonten nggih, dan anak-anak sebagai pelaku ngonten, mboten tindak kejahatan tapi sebagai yang menghasilkan karya yang sangat luar biasa ngonten. Meskipun di dalamnya masih banyak kekurangan, perlu kerjasama tim yang mungkin sangat apa nggih, karena selama ini saya lihat itu memang sangat-sangat kurang kalau menurut saya ngonten. Dari segi waktu, dari segi mungkin kesadaran anak-anak sendiri, terus kemudian mungkin ini juga pertama kali, pengalaman pertama ngonten nggih buat anak-anak. Untuk kedepannya ini menjadi pengalaman hal yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Untuk ke depan semoga teman-teman ini bisa menjadi anak yang lebih sukses untuk ke depannya, lebih dibanyakin sabarnya karena harus kerjasama dengan beberapa teman ini. Itu saja kayaknya yang dapat saya sampaikan. Kedepannya semoga anak-anak menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit tadi ya mamanya bercerita ya. Jadi harus jadi anak yang sabar. Karena memang Bu, ya ini
Ini kelompok yang saya dampingi, Pak. Ya memang namanya anak-anak ya kadang geger ngoten ya. Bu, ini. Ya wis, ya namanya anak-anak, yang penting akhirnya anak-anak berusaha menjadi lebih baik dan juga berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Memang perlu sedikit dipaksa, Bunda. Memang saya sedikit memaksa supaya menjadi yang bertanggung jawab. Kadang itu kan dilema ya, Bunda nggih. Sakniki waduh angel ngumpulkan terus anak-anak supaya lebih sadar dengan tadi itu kurang rasa bertanggung jawabnya dan sebagainya. Tapi insya Allah ke depannya, karena tadi sudah disampaikan Pak Amrozi juga, gak apa-apa. Yang pertama itu susah-susah dulu, nanti akhirnya akan mendapatkan kemudahan ya. Jadi tidak boleh patah semangat anak-anak semuanya ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan juga tim penguji. Mungkin sedikit saja kalian harus mengucapkan beberapa kalimat untuk orang tua dan juga untuk penguji kalian hari ini. Ya, apa yang ingin kalian sampaikan? Spontan. Satu anak mewakili boleh ucapkan sesuatu buat ayah bunda dan juga ibu. Ayah, Bunda, terima kasih sudah hadir hari ini. Mohon maaf selalu merepotkan, dan terima kasih sudah bersabar untuk kami. Dapat sayang ayah. Dapat sayang ayah. Bu gurunya, ayo Nesya, ngomong masa didikte pisan karo bu guru. Ayo Rizka, buat bu guru, apa yang mau dibicarakan buat Pak Guru? Terima kasih Bapak Ibu Guru telah mengajar kami, dan maaf jika selalu merepotkan guru. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berada pada penghujung acara. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Semoga karya ilmiah yang telah kalian buat ini bermanfaat untuk kita semua. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran ayah dan bunda yang selalu mendampingi dan selalu bersabar kepada Ananda, baik itu di rumah dan tak henti-hentinya mendoakan untuk Ananda. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.